Pernah nggak sih kalian beli saham karena katanya bagus? Besoknya malah terjun bebas sampai nyungsep ke dasar bumi. Sakitnya tuh di sini, di portofolio. Banyak pemula terjebak beli saham cuman karena ikut-ikutan atau lihat harganya lagi murah. Padahal saham itu bukan cuman angka yang naik turun, tapi ada bisnis di belakangnya. Hari ini kita bakal bedah rahasia analisis fundamental khusus buat pemula. Dan yang paling penting, tanda-tanda kalau saham bakal nyungsep. Simak sampai habis karena di menit pertengahan saya bakal kasih tahu rasio yang jarang diperhatikan tapi sering jadi tanda perusahaan mau bangkrut. Apa itu fundamental? Kita menggunakan analogi warung bakso. Bayangin, kalian mau investasi di warung bakso, kalian nggak cuma lihat antreannya ramai atau enggak kan? Kalian pasti cek baksonya ini enak nggak? Untungnya berapa satu bulan? Utangnya ke tukang daging berapa banyak ya? Nah, itulah yang disebut fundamental. Jadi simpelnya seperti itulah teman-teman. Fundamental itu cara kita menilai kesehatan perusahaan. Kalau perusahaannya sehat, tapi harganya lagi turun, itu ya diskon. Tapi kalau perusahaannya sakit dan harganya turun, itu namanya ya nyungsep. Pilar utama fundamental pemula. Nggak usah pusing sama laporan keuangan setebal skripsi. Cukup perhatikan tiga angka ini, yaitu yang pertama laba bersih, yang kedua hutang, yang ketiga valuasi. Kita bahas yang pertama dulu nih teman-teman, yaitu laba bersih. Perusahaannya cuan nggak? Kalau tiap tahun labanya turun terus, padahal ekonomi lagi bagus, itu red flag pertama. Yang kedua, hutang. Hutangnya lebih besar dari modalnya nggak? Kalau hutangnya numpuk, kenaikan suku bunga dikit aja bisa bikin perusahaan sesak napas tuh. Nah, yang ketiga, valuasi. Harganya kemahalan nggak? Jangan beli Ferrari di harga pesawat jet. Kita cari harga yang lebih masuk akal. Tanda-tanda saham bakal nyungsep. Nah, ini bagian paling penting. Kenali tanda-tanda busuk sebelum uang kalian hangus. Tanda yang pertama, arus kas operasional negatif. Laba di kertas kelihatan gede, tapi uang tunainya nggak ada. Ini sering terjadi di perusahaan yang main akrobat akuntansi. Nah, tanda yang kedua, ganti auditor mendadak. Kalau perusahaan tiba-tiba ganti kantor akuntan tanpa alasan yang jelas, hati-hati, bisa jadi ada sesuatu yang nggak mau diperlihatkan. Tanda ketiga, utang jangka pendek lebih gede dari kas. Bayangin, besok harus bayar cicilan 10 juta, tapi di dompet cuma ada 1.000 perak. Itu namanya bom waktu. Tanda keempat, jualan aset buat bayar dividen. Ini salah satu red flag yang paling parah. Perusahaan jual perabotan rumah cuman biar investor senang sebentar. Istilahnya seperti itu. Itu tanda mereka sudah nggak punya uang operasional. Rasio gaib, Altman C-score. Sesuai janji tadi, ada satu rumus yang bisa kalian pelajari yang namanya Altman C-score. Ini adalah skor buat memprediksi kebangkrutan perusahaan. Kalau skornya di bawah 1, mending lari jauh-jauh. Banyak aplikasi saham gratisan sekarang sudah menyiapkan angka ini. Jadi kalian sebagai investor pemula nggak perlu hitung manual. Tapi saya recommended lebih baik kalian pelajari secara manual agar kalian tahu. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya investasi saham itu bukan tebak-tebakan. Kalau fundamentalnya busuk, mau teknikalnya bilang buy, resikonya gede banget. Ini yang wajib kalian ingat. Mending kehilangan kesempatan cuan daripada kehilangan modal. Punya pengalaman saham yang nyungsep tiba-tiba? Coba tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan tips investasi waras lainnya.